Welber Jardim itu di zamannya Indra Safri itu hanya ikut AFF U19 dan kualifikasi Asia U20. Dia tidak lolos ke Piala Asia U20, tidak diikutkan. Saya nggak tahu alasannya apa. Sementara Amar Berkik itu sama sekali tidak masuk dalam pantauan Indra Safri. Nah, sekarang keduanya dipanggil ke U19 AFF oleh Nova Arianto bersama dengan 4 pemain diaspora lain, termasuk Matthew Baker yang baru saja latihan dengan timnas senior. Saudara-saudara, gokil nih Matthew. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Tim nasional Indonesia ini sedang sibuk. Seniornya sedang bersiap untuk menghadapi FIFA Matchday saudara-saudara, dan mulai latihan 44 pemain. Bahkan pemain seperti Matthew Baker itu diajak untuk latihan oleh John Herdman ke senior. Waduh, usianya baru 16 tahun. Gokil. Sementara tim juniornya U20, U19 ini sedang bersiap untuk Piala AFF U19 di Medan. Hari Senin, saudara-saudara, pertandingan pertama melawan Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara, Susu. Di Medan, saudara-saudara. Dan sama seperti John Herdman di level senior di U19, U20 ini juga Nova Arianto telah merilis daftar pemain. Ada 23 pemain yang dipanggil U19 AFF ini nanti ajang sebagai pemanasan juga, sebagai uji coba untuk kualifikasi Piala Asia U20 yang drawingnya juga sudah diselenggarakan beberapa hari lalu, di mana Indonesia masuk grup H bersama dengan Australia, Malaysia, dan Laos. Turnamennya akan digelar di Laos di Pheng Thien di Lao National Stadium di Pheng Thien bulan Agustus September. Nah, akhir Agustus awal September itu akan menjadi kualifikasi untuk Piala Asia U20 2027 sendiri adalah kualifikasi untuk Piala Dunia U20. Dan Nova Arianto sudah merilis daftar skuad, sama seperti John Herdman di senior. Juga ada beberapa pemain diaspora, ada beberapa pemain keturunan yang diakomodasi, yang diberi kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Bahkan ada yang dipanggil lagi setelah sebelumnya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Waktu itu di U17. Nah, sekarang dipanggil di U19, U20. Ada 6 pemain diaspora, 6 pemain keturunan Indonesia yang diberi kesempatan, dipercaya, dipanggil Nova Arianto untuk Piala AFF U19, dan kemungkinan juga nanti akan lanjut ke kualifikasi Piala Asia U20, saudara-saudara. 2 nama yang cukup menyita banyak perhatian fans sepak bola Indonesia, supporter Garuda, adalah Welber Jardim, keturunan Brasil. Nah, anaknya mantan pemain asing di Liga Indonesia yang berlahir dan besar di Brasil, kemudian main di Sao Paulo. Sama satu lagi adalah Amar Berkik. Kalau kita melihat daftar pemain yang akan mulai bertanding nanti di Medan, saudara-saudara, mulai hari Senin itu, saudara-saudara, itu ada 23 pemain gabungan dari mantan pemain U17-nya era Nova Arianto dan mantan pemain U17-nya era Bima Sakti yang waktu itu ikut Piala Dunia. Dua-duanya ikut Piala Dunia sih. Yang satu waktu itu 2023 yang menjadi tuan rumah, dan yang satu ini 2025. Ada juga sejumlah pemain dari Liga Indonesia, Liga 2 kayaknya, Liga 2, Liga 1 juga ada yang cukup bagus, tetapi usianya masih muda, saudara-saudara. Misalnya ini ada kipernya, di situ ada Dava Al-Ghassami, Dewa United, kemudian
Erdeva Aulia Persisolo, Randy Razaku Madura United itu di penjaga gawang. Kemudian di posisi belakang itu ada Ibra Oharela Persija, Putu Panji Bali United, Rafa Abdurrahman Persija, Eisar Jacob Simangung Song Sydney FC, Matthew Baker Melbourne City, Al Ghassani Adiaksa, Radityo Raharjo Persija, Timothy Baker Western United, Amar Berkik Darmstadt 1898, Fabio Aska Irawan Persija Jakarta. Di tengahnya saudara-saudara ada pemain-pemain seperti Evanda Florasta Bayangkara FC, Zinaidin Sydney FC, Welber Jardim Sao Paulo, Nasril Alvaro Persib, Irsvan Diar Abdillah Persiba. Sementara di depannya saudara-saudara itu ada Irfan Abadi Persija, Theodor Evan Persija, Dimas PSM Makassar, Reno Salampesi Persipura, dan Arkan Kakak Persisolo. Itu berarti saudara-saudara ada 6 pemain diaspora yang diberi kesempatan bermain di AFF U19 ini. Bahkan salah satu pemain Matthew Baker itu kemarin itu diikutkan dalam latihan tim nasional senior. Tim nasional senior asuhan John Hetman itu diikutkan latihan sparring partner di Stadion Madia di Gelora Bung Karno sana, itu diikutkan berlatih dan sparring partner, padahal usianya masih 16 tahun, dan itu luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Kemudian yang menarik kembalinya Welber Jardim, setelah terakhir kali itu Welber Jardim itu membela Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 waktu asuhannya Indra Safri. Setelah itu dia nggak kepilih ke skuad utama yang di Piala Asia U20. Saya nggak tahu kenapa. Amar Berkik lebih lama lagi. Amar Berkik mungkin 3 tahun lah, 2023 saudara-saudara, waktu Piala Dunia U17. Itu dia terakhir kali main di tim Indonesia saudara-saudara. Kemudian setelah itu nggak tahu kembali ke Jerman sana, menghilang dan nggak dilirik oleh Indra Safri ketika melatih di U19 U20, dan sekarang diberi kesempatan, dipanggil oleh Nova Arianto untuk bermain di tim nasional U19 dan kemungkinan nanti U20. 6 pemain diaspora itu saudara-saudara, yang menarik menurut saya itu ada keberadaan Reno Salampesi. Nah, Reno Salampesi ini adalah didikan dari kompetisi lokal Indonesia. Anaknya Ricardo Salampesi, di usianya yang masih muda sekali dia sudah menjadi bintang di Persipura Jayapura, di Persipura waktu main di Liga 2. Liga 2 musim ini ya saudara-saudara ya. Persipura itu Liga 2 gagal promosi setelah kalah dari Adiaksa FC di pertandingan playoff. Nah, itu. Tetapi Reno Salampesi ini luar biasa. Dia didikan Persipura situ. Bapaknya Ricardo Salampesi, kalau saudara-saudara ingat, itu mantan bek tengah tim nasional Indonesia, mantan backnya Persipura, juga sempat melatih di Persipura. Dan Reno Salampesi ini diberi kesempatan untuk bermain. Jadi ini Reno Salampesi bukan bagian dari tim yang waktu itu ikut Nova Arianto di Piala Dunia U17, maupun bukan juga bagian dari Piala Dunia U17 2023 ketika kita jadi tuan rumah, maupun timnya berapapun itu, dia bukan bagian dari itu. Dan sekarang Reno Salampesi diberi kesempatan untuk bermain, dan ini membuktikan bahwa U19, U20 kali ini memang benar-benar merangkum semua talenta terbaik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan fair, kalau menurut saya parameter penilaiannya cukup fair. Bahkan pemain seperti Fadli Alberto kan nggak dipanggil juga kan. salah sendiri cuma main di IPA Elite Pro Academy aja sampai pakai tendangan kungfu. 2 tahun atau 3 tahun itu si Fadli Alberto disanksi itu, dan sekarang dia ya selesai lah ini. Dia nggak akan bisa main di U20, U19 kan, padahal seharusnya dia main di U20 ini, U19. Bergenerasinya Evandra Florasta. Tetapi ya sudah, itu memang saya lihat ini cukup fair, cukup objektif bagaimana Nova Arianto
memberi kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk bermain, untuk bertampil minimal mulai Piala AFF U19 dan tentu saja nanti semoga bisa lanjut terus sampai ke kualifikasi Piala Asia U20, Piala Asia U20 dan harapan saya sih goalnya, tujuan utamanya itu lolos ke Piala Dunia U20. Jadi bukan lagi bicara, bukan lagi ingin menjuarai Piala AFF, bukan lagi juara Piala AFF sebagai mimpi, bukan. Tetapi seharusnya mimpinya adalah juara di Asia, lolos ke Piala Dunia U20. Itu saudara-saudara, Piala AFF U19 sendiri saya nggak terlalu minat lah. Dan saya sudah selalu mengatakan itu. Level kita bukan ASEAN lagi. Ya, di situ di AFF nanti ya saudara-saudara ya, kita memang akan pertandingan pertama kita akan melawan Myanmar. Myanmar itu tim yang cukup bagus saudara-saudara. Level junior Myanmar itu bagus. Kita tidak bisa menganggap remeh level junior Myanmar. Kemudian di pertandingan kedua kita akan lawan Timor Leste tanggal 4 dan di pertandingan terakhir tanggal 7 itu lawan Vietnam. Dan itu Vietnam juga bagus. Mereka U17-nya lolos ke Piala Dunia kan. Nah, itu mereka juga bagus. Tetapi dan nanti ini hanya juara grup yang lolos otomatis ke fase knockout, ke semifinal, sementara dengan satu peringkat kedua terbaik. Jadi nanti ada 4. Nah, ini peluangnya memang ketat lah saudara-saudara, ketat. Dan tetapi walaupun demikian, walaupun ini ketat, tetap saja jangan dijadikan Piala AFF itu sebagai tujuan. Bukan itu. Sayang sekali. Sayang dengan tim yang sudah pernah, pemain-pemainnya sudah pernah ikut Piala Dunia U17. Kalau kita hanya puas sampai juara AFF itu kok mubazir, sia-sia. Targetnya harus tinggi, lolos ke Piala Dunia. Dan untuk lolos ke Piala Dunia itu kita harus lolos ke Piala Asia terlebih dahulu. Nanti di Piala Asia, lolos ke semifinal Piala Asia, baru bisa lolos ke Piala Dunia. Dan di kualifikasi Piala Asia, kita punya peluang karena lawan kita, Australia itu yang paling berat. 50-50. Malaysia 50-50 juga. Laos 50-50. Kita anggap semua 50-50 peluangnya, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tidak hebat. Semuanya sama merata kekuatannya karena ini adalah level junior, level development, berbeda dengan senior yang karirnya sudah bisa diukur. Tetapi junior seperti ini itu levelnya, karirnya, performanya itu tidak bisa diukur secara pasti. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi dan itu sudah selalu terjadi di seluruh dunia seperti itu. Pemain hebat di level U17, level U18, U19, U20 belum tentu nanti dia sukses di level senior. Ada juga yang sukses di junior, sukses di senior. Messi itu sukses di junior, sukses di senior. Kun Aguero sukses di junior, sukses di senior. Phil Foden sukses di junior, sukses di senior. Tetapi ada juga yang di juniornya nggak pernah terdengar tetapi sukses di senior. Kayak misalnya Cristiano Ronaldo. Kemudian siapa lagi? Kylian Mbappe. Kayak begitu itu ada. Jadi makanya ini development, peluang tetap sama. Tetapi bagi saya jelas target saya minta kepada Coach Nova ini, saya percaya Anda punya pemikiran ke depan. Nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah memaksakan nggak usah ngotot untuk juara AFF. Pokoknya juara AFF ini hanya untuk uji coba saja, untuk mencari tim terbaik, untuk mencari skuad terbaik, untuk melihat cara bermain yang bagus, timnya kayak gimana, dibina dengan baik. Baru nanti goalnya, tujuannya adalah lolos ke Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia U20. Kepada pelatih, pesan saya juga kepada pengurus PSSI pasti itu, dan kepada panitia pejabat pejabat yang ada di Sumatera Utara, pejabat yang ada di daerah itu. Kadang mereka itu sok-sokan merasa paling berjasa sehingga nanti ini dipolitisasi. Ini pesan saya, tolong jangan
Apalagi saudara-saudara, Piala AFF U19 ini sponsornya adalah Bank Sumut, Bank Sumatera Utara, bank miliknya pemerintah daerah Sumatera Utara. Dan ini saya curiga sekali, saya cemas. Kecemasan saya adalah ini nanti tim ini kalau dia juara itu pasti akan dipolitisasi oleh pemimpinnya di situ. Nah, saya nggak usah sebut, saudara-saudara tahu itu dia klan dari Oslo. Klannya Oslo itu pasti kemungkinan besar kecurigaan saya akan dipolitisasi. Dan ini tolong jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan karena itu tidak bagus. Tidak baik untuk perkembangan tim nasional Indonesia junior ini secara umum. Dan ini juga pasti nggak akan baik untuk elektabilitas Anda nanti di masa depan kalau sampai ada apa-apa dengan tim ini. Jadi tolong jangan dipolitisasi, biarkan tim ini berkembang. Kalaupun nanti misalnya juara, ya nggak usah diarak keliling Medan, nggak usah diterima gubernurnya, wali kotanya, lurahnya atau apa segala macam dikasih janji bonus ini, bonus itu, nggak usah. Biarkan mereka berkembang karena masa depannya panjang, targetnya, tujuannya itu jelas. Tujuannya jelas, bulan Agustus, akhir Agustus, awal September ada kualifikasi Piala Asia melawan yang lebih berat lagi dan kita akan main di Laos. Setelah itu kalau kita lolos masih ada Piala Asia 2027 yang kemungkinan mungkin bulan Maret di Cina, dan masih ada Piala Dunia U20 yang itu menjadi targetnya, menjadi tujuan. Jadi tolong jangan dipolitisi. Awas kalau sampai Anda menggunakan skuad ini, menggunakan timnas Indonesia U20, U19, tim sepak bola junior ini untuk ajang pencitraan politisasi. Awaslah, awas. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara sebebas-bebasnya. Yang penting sopan. Tadi kita bicara soal Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, tim nasional Indonesia U19 U20 yang akan memulai uji coba. Saya menganggapnya sebagai uji coba untuk Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, uji coba dalam tajuk Piala AFF U19 yang akan dimulai tanggal 1 Indonesia akan menghadapi Myanmar, kemudian tanggal 4 Indonesia akan menghadapi Timor Leste, dan tanggal 7 akan menghadapi Vietnam. Menang ya tetap itu sudah pasti, tetapi jangan dijadikan obsesi, jangan dijadikan tujuan, dan jangan pula digembar-gemborkan, jangan euforia. Karena ini levelnya hanya AFF, piala kaleng, piala level desa, piala level kelurahan, piala level kampung lah, kira-kira seperti itu. Nggak ada maknanya sama sekali. Tujuannya tim ini jelas, masih ada setelah Piala AFF itu ada kualifikasi Piala Asia, di mana di situ kita akan lawan Australia, lawan Malaysia, dan lawan Laos. Piala Asia adalah kualifikasi untuk menuju ke Piala Dunia U20. 4 tim terbaik Asia di Piala Asia U20 nanti akan lolos ke Piala Dunia U20 bersama dengan co-host Uzbekistan. Jadi akan ada 5 negara Asia yang tampil di Piala Dunia U20, dan itu tujuannya. Kenapa? Karena ini tim ini sudah mayoritas pemainnya itu sudah pernah bermain di Piala Dunia U17, baik Piala Dunia U17 yang di Qatar maupun yang di Indonesia. Jadi sayang sekali kalau tidak dilanjutkan, prosesnya tidak terus lanjut sampai ke Piala Dunia di level U20. Kalau hanya terhenti di Piala AFF U19 juara karena kemudian dipolitisasi oleh gubernur yang ada di sana, di Medan sana, di Sumatera Utara, itu kan sayang sekali, dibanjiri bonus
macam-macam yang nggak penting itu kan sayang sekali. Jadi tolong ini tim ini, squad ini dijaga, jangan dibebani dengan hal-hal yang tidak dan jangan dipolitisasi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain, maupun menghina saya. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Dan kita ini belajar bersama, bukan sok-sokan siapa yang lebih tahu. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.